Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa wahidul azizul ghaffar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini ma ta'aqabal lail wan nahar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Amma ba'du, faya ikhwatal Islam, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla al-qail fi mahkami kitabih, inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Keluarga kuat, negara hebat, itulah jurul khutbah pada Idul Adha kali ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Biarkan hari ini kita menghirup iman yang terdalam. Biarkan pagi ini kita menyelam pada lautan kasih Allah yang tiada berbatas. Biarkan saat-saat penuh berkah ini kita nikmati setiap detiknya dengan bahagia. Karena kata Allah masih bisa terucap, karena Allahu Akbar tetap membahana. Membuat yakin pada Allah menghujam dalam, menghias setiap helahan napas kehidupan. Maka biarkan bahagia menyapa setiap jiwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Di antara karunia terindah di dunia ini bagi umat manusia adalah keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam keluarga berpadu cinta, padanya bertaut jiwa. Darinya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan generasi manusia sepanjang masa. Keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan suatu masyarakat manusia. Kuatnya suatu masyarakat, bahkan bangsa dan negara, adalah dengan kuatnya keluarga-keluarga di dalamnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keluarga yang kuat dan soleh akan dikumpulkan kembali di dalam surganya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga-surga Aden yang mereka memasuki bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak, istri-istri dan anak-anak mereka. Sebaliknya, hancurnya suatu bangsa dan negara adalah dengan runtuh dan hancurnya bangunan keluarga di dalamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita menyaksikan demikian gencar, masif dan terstrukturnya upaya global untuk meruntuhkan bangunan keluarga itu. Merebaknya LGBT saat ini dengan berbagai wasilah, terutama dengan media internet, sesungguhnya adalah upaya untuk menghancurkan institusi keluarga yang pada intinya bertujuan menghancurkan peradaban manusia. Fitrah manusia yang diciptakan Allah berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan,
hendak dirubah untuk menjadi hubungan sesama jenis yang hanya menghasilkan demikian banyak musibah dan malapetaka. Menyebarnya penyakit HIV/AIDS yang sangat mematikan adalah akibat daripada perilaku homoseksual dan lesbian yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku menyimpang ini hanya mengundang petaka berupa penyakit mematikan, kepunahan ras manusia dan kemurkaan Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sangat menjijikkan perilaku sebagian politisi yang berupaya melicinkan jalan legalisasi kemaksiatan di dalam bentuk perundang-undangan. Sepertinya saat ini kita kehilangan budaya malu. Banyak orang bahkan bangga dengan dosa. Wallahu musta'an. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam yastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Semakin miris dengan hilangnya rasa malu ini dengan perilaku di dunia maya. Saat pengguna media sosial yang semakin liar merebas semua norma agama dan tata krama tanpa ada batas lagi. Segenggam layar kaca telah menjelma menjadi pintu neraka. Kaum muslimin semoga lindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah semakin runyam dengan hantaman terhadap institusi keluarga muslim dengan kampanye nikah beda agama yang bukan lagi sekedar kita pandang dari sudut fikih semata, namun hal ini telah menjadi wasilah untuk meruntuhkan sendi utama keluarga muslim, yaitu akidah Islam. Apakah kekufuran yang hendak kita wariskan kepada anak cucu kita? Belajarlah daripada Nabi Nuh alaihissalam yang demikian peka memproteksi generasi dari kekufuran, bukan justru memberikan ruang pada kekufuran itu sendiri. Wa qala Nuhu rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara innaka tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Wallahu musta'an wa ilaihil mustaka. Keadaan semakin menjadi menggeramkan ketika justru banyak pihak yang bukan hanya risih dengan penampilan yang islami, bahkan cenderung fobia dan benci dengan semangat keberislaman. Bahkan simbol sakral sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan bahan olok-olok, dan bahkan ada yang demikian hina menjadikan nama beliau sebagai iklan miras. Semoga Allah menghinakan mereka sehina-hinanya. Sungguh kondisi ini membuat kita hampir kehilangan kendali. Namun sesaat kembali sadar bahwa sebesar apapun masalah dan problema itu, ia tak mungkin lebih besar daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin melampaui kodrat dan kemahabesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saat kita merayakan Idul Adha dan Haji tahun ini, kita kembali mengingat seorang nabi yang kisah kehidupannya menjadi latar belakang disyariatkannya ibadah kurban pada bulan haji ini. Dialah Ibrahim alaihissalam. Mari kita belajar dari pribadi yang mulia ini, di mana di zamannya ia menghadapi multi problem yang mungkin lebih hebat daripada yang kita hadapi saat ini. Yang saat belianya telah berhadapan dengan rezim pemuja berhala, kelompok manusia yang tidak memahami kekuatan logika dan hanya dapat dipahamkan dengan logika kekuatan. Ibrahim, sang kekasih Allah ini, bahkan rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan tauhidnya yang termulia. Nilai ini dipertahankan dan diwariskannya kepada anak keturunannya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Keyakinan akan tauhid inilah
yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dalika fa ulaika humul fasikun. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ini sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan suatu apapun denganku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin, keluarga yang bertauhid adalah keluarga yang memiliki ketahanan dan kekuatan menghadapi segala masalah. Bukanlah mereka yang bersandar kepada Allah yang Maha Kuat. Sebaliknya, kekufuran dan kemaksiatan adalah faktor utama kelemahan dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua. Kemudian perkara yang melekat pada tauhid itu sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya adalah solat. Ya, solat penyambung jiwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Solat pelipur lara dari segala duka dan lara. Solat pula pencegah dari diri setiap dosa. Solat pemati kekuatan tiada tara. Munajat Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati wa biwadin ghairi dar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jangan pernah menyerah, mewariskan ketaatan yang satu ini pada setiap buah hati kita. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan solat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita perlu mengevaluasi solat kita dan menjadikannya lebih berkualitas. Keluarga ahli solat adalah pilar kekuatan bangsa. Generasi terlemah adalah generasi yang melalaikan solat, yang berakibat jiwa menjadi liar dan dipermainkan oleh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.
Demikian pentingnya solat ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, perintahkanlah anak-anakmu untuk solat pada saat mereka berumur 7 tahun, dan pukullah yang mendidik untuk solat saat mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Tentu proses pembelajaran 3 tahun dari umur 7 hingga 10 tahun ini telah berjalan dari 1000 hari. Dengan demikian telah melewati lebih daripada 5000 waktu solat. Suatu proses yang harus dilalui dengan penuh kasih dan sayang serta disiplin. Alangkah indahnya nasihat orang tua mengajak anaknya, anakku, berwuduklah dan tegakkanlah solat. Solatlah untuk Tuhanmu, niscaya kau dapatkan ridhonya. Jika Allah telah meridhoi seorang muslim, bahagia selalu kan bersamanya dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa Allah telah turunkan kitab kebahagiaan bernama Al-Quran. Yakinlah bahwa ia adalah obat segala penyakit, termasuk semua penyakit-penyakit moral yang menggerogoti jiwa generasi pelanjut kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadikan diri kita dan mereka prajurit-prajurit Allah, prajurit-prajurit Al-Quran yang beredar sesuai dengan garis Qur'ani, yang hidupnya berjalan di bawah bayang-bayang Al-Quran. Yang Al-Quran bukan hanya di sakunya, namun juga berada di dadanya dan hatinya, yang memekarkan semua rasa dan azamnya. Al-Quran itulah inspirasi, dan ia adalah motivasi melecutkan generasi dengan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Berjihadlah dengan menyebarkan cahayanya yang gemilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Niscaya kegelapan akan sirna, kebatilan akan lemah." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pendidikan Islam yang paripurna pada setiap keluarga adalah jihad dan perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara ini. Saatnya kembali ke rumah, menengok setiap ruang hati dan jiwa anak-anak kita, meneranginya dengan kitabullah, mengisinya dengan sunnah Rasulullah, dan menghiasinya dengan akhlakul qarimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, bencana demi bencana, musibah demi musibah, bahkan fitnah demi fitnah menerpa umat dan bangsa ini. Namun kita harus tetap yakin bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong gelap itu. Sejarah selalu membuktikan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat, dan itu bermula dari keluarga pejuang yang melahirkan para pejuang. Saat Al-Aqsa dijajah kaum salibis dan Al-Quds, Yerusalem banjir darah, maka muncullah Imaduddin Jangki membela. Kemudian lahir darinya pahlawan besar sepanjang masa, Sultan Nuruddin Az-Zaki. Dari semangat seorang ayah pejuang, Nazmuddin Ayyub, lahirlah sang pembebas Al-Aqsa, Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Dari seorang Sultan Khairun, lahirlah Sultan Babullah, pengusir penjajah Portugis dari tanah Maluku. Dari seorang Sultan Malikud Said, lahirlah seorang sang ayam jantan dari timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Dari keturunan Sultan Agung, lahirlah sang putra tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Dzurriyyatan ba'duha min ba'di, wallahu sami'un alim. Sebagai satu keturunan dan sebagian keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga di rumah-rumah kita akan lahir Salahuddin milenial yang menjadi generasi pembebas Al-Aqsa, akan lahir di Ponegoro
dan Hasanuddin Masakini, para penjaga panji-panji tauhid di Nusantara, para penebar iman dan kasih sayang, para pembela cinta dan kebenaran, yang takutnya hanya kepada Yang Maha Kuasa, yang harapannya hanya kepada Sang Maha Pencipta, dan impiannya hanya untuk menebar kebahagiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin a'zakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemimpin yang adil di hari kiamat kelak akan mendapatkan keutamaan khusus, yakni akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan merasakan panasnya matahari yang pada hari kiamat tersebut didekatkan di atas kepala manusia sejarak 1 mil. Karena itu, dalam kesempatan ini kami mengingatkan kepada para pemimpin dan pemegang kebijakan publik agar bertakwa kepada Allah dalam setiap putusannya, bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jangan gadaikan umat ini dan bangsa ini dalam kebinasaan. Kezaliman hanyalah ruang-ruang gelap yang akan menjerumuskan pada jurang neraka yang kelam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatu yaumal qiyamah." Takutlah kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Wali ya'udzu billah min dzalik. Wahai para ayah, jadilah ayah siaga yang penuh cinta. Setulus doamu adalah sebening hati anakmu. Seindah perangaimu adalah seluruh budi pekerti buah hatimu. Sekuat harapanmu adalah seteguh azam generasi pelanjutmu. Dikaulah penanda ilahi di dunia ini. Wahai para bunda, hadirlah pada jiwa anandamu. Kaulah madrasah, engkaulah pelabuhan hati, engkaulah adalah kasih sejati, engkau benteng jiwa, bahkan surga ada di telapak kakimu. Maka jangan hadirkan neraka di tangan-tanganmu melalui segenggam layar kaca. Wahai para ananda, petarung zaman, mujahid Al-Quran, majulah di hadapan, teguhkan langkahmu. Akhlak mulia adalah pakaian terindahmu. Tauhid adalah inti jiwamu. Jihad adalah jalan hidupmu. Insya Allah di surga kita akan bertemu. Wahai para muslimah sejati, hijabkan raga dan jiwamu. Kehormatan adalah segalanya bagimu. Jangan terpedaya pada musang berbulu domba. Gembirakan selalu dirimu dengan kitabullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para penggerak dakwah, satukan tekad, satukan harap, indahkan kata-kata pada saudaramu. Jangan ada luka di antara kita. Jikapun ada kata yang menggores jiwa, maka saling maaf menyatukan segala rasa. Bukankah Allah telah Bukankah Allah telah mensifati mereka yang bertakwa kepadanya melalui firman-Nya, alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wahai kaum muslimin, kitalah garda terdepan bangsa ini. Jagalah negeri ini, warisan para pejuang ini, Nusantara yang tercinta. Biarkan setiap jengkalnya
bertasbih dalam tasbih semesta. Hadirkan cinta dari setiap rumah kita. Negeri ini akan jaya biidznillah, dengan kekuatan keluarga penuh berkah dalam iman yang bertahta pada setiap jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari Idul Adha ini, Idul Kurban yang mulia ini, mari kita semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kurban. Ibadah kurban disyariatkan pada hari ini dan 3 hari setelahnya. Mari laksanakan dengan cara terbaik sesuai dengan tuntunan syariat. Hewan yang dapat dikurbankanlah domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap setahun, sapi yang genap 2 tahun. Hewan kurban yang tidak boleh memiliki cacat atau penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk kurban 1 orang saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang. Kecuali berserikat pahala, maka boleh pada semua jenis tanpa ada batas. Sebaliknya, pemilik kurban yang menyembelih sendiri hewan kurbannya, tetapi bisa diwakilkan kepada penjagal dengan syarat seorang muslim yang menjaga solatnya, mengetahui hukum-hukumnya, menyembelihnya, dan upahnya tidak diambilkan dari salah satu bagian hewan kurban itu sendiri, kulit atau daging, meskipun dia juga bisa mendapat bagian dari hewan kurban sebagai sedekah atau hadiah. Pembagian hewan kurban yang telah disembelih dapat dibagi 3 bagian, buat pemiliknya, buat hadiah, dan buat sedekah kepada fakir miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, marilah kita menengadahkan tangan, jiwa kita memohon dan berdoa pada Sang Penggenggam semesta. Ya Allah, ampuni kami, hanya itu yang kami pinta. Dosa kami melangit, namun ampunanmu melebihi langit dan bumi. Ya Allah, jagalah tanah suci kami semuanya, Mekah dan Madinah. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menebar nista padanya. Allahumma ya Allah, kembalikan dan merdekakan segera Al-Aqsa. Hadirkan jiwa raga kami dalam kemerdekaan itu. Ya Allah, ampuni orang tua kami, jadikan kami anak yang berbakti, jauhkan kami dari anak yang durhaka, satukan kami dalam rahmat-Mu hingga kami berkumpul di surga-Mu. Ya Allah, satukan hati kami dalam meniti jalan juang ini. Enyahnya semua benci, buat kami saling mencinta karena-Mu. Ya Allah, jagalah para guru dan pemimpin kami, berilah petunjuk-Mu pada mereka dalam menakodai bahtera perjuangan ini. Ya Allah, Engkau yang maha tahu. Layar telah kami kembangkan, sauh telah terangkat. Bimbinglah perahu juang itu berlayar menuju pulau harapan, atau biarkan kami tenggelam dalam lautan kasih sayang. Allahumma taqabbal minna sahayana wa la taj'alna dahiyatan li'a'daika wa a'daina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.